segala kalangan tuh bisa kena kanker serviks. Jadi jangan merasa kanker serviks itu penyakit berbahaya, paling cuma orang kelas bawah. Nggak bisa, semua kelas atas pun bisa kena kalau kita nggak ada kesadaran menjaga diri. Dari ibu ini bisa sampai ke bawah ke bayinya. Tuh, bener banget. Bisa nggak sih diobati? Sebetulnya bisa. Dikasih antivirus, selesai. Tapi kalau terus berlanjut, laki-laki atau suaminya terus berlanjut begitu, tentunya nanti bisa memaparkan penyakit-penyakit lain. Ya yang paling berat ya tentunya nggak cuma abis herpes genital terus HIV, bisa kutil kelamin dulu. Dan bisa mengganggu si ibu, pasangannya maupun kehamilan dan janinnya. Bisa banyak hal-hal yang terjadi hingga yang paling tinggi kematian. Spesial di Hari Kartini, kita datangkan sosok perempuan inspiratif, Kartini masa kini yang tak kenal lelah berjuang demi sesamanya. Dr. Amira Abdat SPOG adalah dokter yang penuh dedikasi dalam mengabdikan diri untuk masyarakat. Ia menjalankan pengabdian itu di ujung timur Indonesia, yaitu di kota Fak-Fak, Papua. Keberanian dan tekadnya selaras dengan semangat Kartini masa kini. Dalam kesehariannya di Fak-Fak, Dr. Amira menjalani peran sebagai satu-satunya dokter kandungan di salah satu rumah sakit umum di sana. Dia juga menginspirasi program jemput bola atau kegiatan sukarela untuk mendatangi rumah para warga di kampung-kampung terpencil di Fak-Fak yang sulit untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Selain itu, Dr. Amira juga aktif menginspirasi melalui konten edukasi seputar kekerasan seksual, penyakit kelamin menular, dan masalah kehamilan lainnya melalui platform TikTok yang dimilikinya. Simak kisah dan edukasinya hanya di Mom's Talk. Hari ini kita berbincang dengan sosok yang begitu menginspirasi, seorang dokter yang memilih untuk pergi jauh ke pelosok Papua. Bukan karena ingin dikenal, tapi karena ia ingin menjadi sinar terang bagi banyak orang, memberi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Ia hadir membawa harapan, menjaga kehidupan, memberi ruang aman sesama perempuan, dan selalu berusaha menjalankan peran meski di tengah keterbatasan. Mari kita dengarkan kisah Dr. Amira, dokter Objin satu-satunya di Fak-Fak, Papua. Let's talk about it di Mom's Talk. Bu Ibu, dengerin ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tanya-tanya sama dokternya ini. Halo Dokter Amira. Halo, Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik. Ini jauh-jauh loh dari Papua ke Surabaya, dan kita hari ini podcast bareng ya, Dok ya. Untuk sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan, nggak cuma untuk orang-orang yang melihat YouTube kita, terutama untuk para wanita ya nanti. Ini para perempuan nih penting banget. Perempuan bener banget. Dokter, aku nih sebetulnya kepo banget. Kan dokter ini dari 2013 ya di Papua. Dari banyaknya belahan bagian tuh, kenapa kok hatinya ada di Papua? Iya, jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Papua 2013 ya. Panggilan jiwa ya. Jadi kalau udah panggilan jiwa tuh sesuatu yang secara tidak langsung kayak Allah memberikan jalan untuk mencintai sesuatu yang sampai saat ini saya cintai ya. Jadi dari dokter umum di pelosok 2013 datang ke kampung-kampung, melihat kenyataan sulitnya ibu hamil, perempuan usia tua, anak-anak di bawah umur yang perlu edukasi seks. Akhirnya saya terpanggil untuk melanjutkan pendidikan spesialis Objin, dan misi saya harus kembali lagi untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan di pedalaman. Wow. Jadi setelah lulus 2020, lulus dari Objin FK UNER, RSUD Sutomo Surabaya, kembali lagi sampai 2025 melayani perempuan-perempuan di Fak-Fak, Papua Barat. Wow, itu suatu hal yang sangat luar biasa, Dok. Kalau kita sebetulnya ngomongin Papua ini kan sesuatu yang hampir jarang dibicarain sebetulnya ya. Kalau kita lihat juga mau ke sana aja distribusinya semua tuh susah gitu. Susah, iya. Boleh nggak sih Dok kayak di-spill gitu gimana dengan fasilitas kesehatan di Papua atau kondisi Papua kayak gitu? Papua penuh keterbatasan ya. Tapi dari situlah sebetulnya kita bisa melihat cinta dan rasa kasih sayang. Dan akhirnya kita jatuh hati karena keterbatasan itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengangkat kemuliaan orang-orang di sana? Ya, tentunya kita diberikan ilmu pengetahuan sama Allah untuk kembali lagi bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kenapa pada akhirnya Papua begitu membekas di hati saya? Karena keterbatasan akses, keterbatasan vaskes, keterbatasan sumber daya manusia, artinya dokter-dokter, itu membuat saya pada akhirnya mengharuskan diri saya untuk kembali lagi hadir menjadi terang dalam kelam dan harapan dalam keterbatasan untuk masyarakat di Papua. Jadi bagi saya mungkin keterbatasan merupakan sebuah tantangan untuk melakukan sebuah perubahan. Ya. Nah, dan tentunya
perubahan besar tidak akan terjadi tanpa langkah kecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Benar sekali. Tuh. Benar, butuh langkah-langkah kecil yang konsisten ya, supaya kita bisa melakukan perubahan yang besar. Gitu. Nah, dokter, kalau saya sering lihat dokter kan banyak share juga ya di media sosial gitu. Saya sering lihat juga di TikTok gitu, banyak nih yang viral gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang masih bisa kita bilang di bawah umur gitu ya. Dan kadang kan datang ke dokter itu kalau kita lihat jujur sesama perempuan, apalagi kan kita juga seorang ibu ya yang punya anak gitu. Ternyata kan ada yang udah kayak kena penyakit seksual gitu. Terus saya juga pernah lihat ada anak yang masih di bawah umur tapi udah punya anak kayak gitu. Nah, sebetulnya bagaimana bisa, Dok? Apakah memang di sana itu kayak kehidupan seks bebas atau memang bagaimana ya, Dok ya, kondisi kehidupan seksual di sana gitu? Sebetulnya kalau untuk daerah saya mengabdi ya di Fak-Fak itu ada kurang lebihnya sekitar 92.000 jiwa. Fak-Fak itu kabupaten kecil di Papua Barat. Nah, perempuannya sekitar 42.000. Nah, tentunya perempuan-perempuan yang 42.000 60%-nya kan usia reproduktif ya. Nah, dan di usia ini sebetulnya yang dibutuhkan kan pengetahuan yang cukup akan pentingnya pendidikan seks. Benar dan sekali. Itu yang kurang. Ternyata kurang banget tuh pengetahuan akan pendidikan seks sejak dini. Di mana orang tua merasa tabu untuk membicarakan hal-hal tersebut. Padahal seks itu bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi akan jadi malapetaka jika disalahgunakan. Ya. Jadi pentingnya parenting dari sejak kapan? Sejak dini, supaya menghasilkan anak-anak yang tahu batasan-batasan. Nah, ketika ibunya memiliki perencanaan hidup, artinya perencanaan pernikahan, usia yang tepat untuk menikah kan perempuan 21 tahun, 25 laki-laki. Terus merencanakan kehamilannya, menjarakkan dengan KB, tentunya akan bisa menjaga kualitas anak-anaknya. Benar. Nah, karena kebanyakan orang berpikir banyak anak banyak rezeki, betul, tapi yang lebih penting adalah menjaga kualitas bukan kuantitas. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya bukan cuma banyak anak banyak rezeki, banyak anak juga banyak biayanya ya. Iya, betul. Lumayan pusing juga, apalagi kalau kita lihat sekarang biaya ke dokter ya kan, biaya pendidikan juga yang semakin tinggi, tuntutan juga semakin tinggi, itu kayaknya pusing juga nih jadi ibu-ibu. Makanya ibunya harus cerdas ya. Benar sekali. Nah, kalau semisal kayak di sana itu kan beberapa dokter sering sharing juga ada yang penyakit menular gitu ya, Dok ya. Sebetulnya kayak paling banyak gitu penyakit menular yang seperti apa, Dok, yang terjadi? Biasanya kan penyakit menular seks itu tidak datang tiba-tiba ya. Tentunya perlu proses penularan. Ya, penularan dari vagina, dari sperma, terus kemudian juga bisa dengan dari darah, jarum suntik ya. Jadi yang paling sering ditemui sebetulnya dalam sehari-hari karena hubungan seks di bawah umur cukup tinggi, kutil kelamin, kondiloma acuminata yang berasal dari virus HPV. Kemudian sifilis. Sifilis ini bakteri Troponema pallidum yang akan menjadi penyebab penyakit menular seksual bernama sifilis toraja singa namanya. Nah, itu bisa mengganggu si ibu, pasangannya maupun kehamilan dan janinnya. Bisa banyak hal-hal yang terjadi hingga yang paling tinggi kematian. Juga kencing nanah seperti gonore. Dan yang paling jauh yang ditakutkan adalah HIV atau AIDS. Semua orang takut untuk membicarakan HIV AIDS. Seolah-olah kalau orang sudah kena HIV, hidupnya sudah hancur, akan meninggal. Padahal ada pintu gerbang yang kita lupakan, yaitu infeksi menular seksual tadi. Sifilis, kutil kelamin, kencing nanah, sampai nanti akhirnya bisa berlanjut ke HIV, AIDS, bahkan pada perempuan kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina, dan laki-laki hati-hati nih, kanker penis dan kanker anus. Itu juga bisa menjadi dilema besar kalau kita tidak menjaga diri kita sejak dini. Artinya, stop hubungan seksual yang tidak aman. Yang tidak aman tentunya bukan sama pasangan yang halal ya. Dan tentunya jangan juga ganti-ganti pasangan. Iya, benar sekali. Gitu. Ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, Dok ya. Jadi kita tadi itu kan ngomongin ke Papua. Padahal kalau saya ingat lagi, sebetulnya Papua ini adalah contoh kecil ya. Sebetulnya kalau kita mau membuka mata, bukan cuma Papua, dimanapun tuh ini banyak terjadi gitu. Tapi karena saya melihat di sini kan Dokter Amira nih dokter yang kebetulan bekerja di Papua dan dia berani mengangkat gitu ya, berani mengangkat cerita-cerita karena kan masih benar dianggap tabu sekali gitu. Jadi
Saya nggak mau nanti dipikirnya cuma rakyat Papua aja yang begini, bukan gitu. Jadi kita di sini tuh sebetulnya ingin mengedukasi dan kebetulan karena Dokter Amira bekerja di Papua, maka banyak contohnya ya warga-warga di Papua yang mana sebetulnya itu hanya contoh kecil dari yang di luar sana tuh masih banyak sekali juga terjadi. Betul, karena guru saya tuh bilang bahwa sebaik-baiknya dokter itu adalah yang bisa belajar dari pasiennya. Karena guru terbaik untuk pasien adalah guru terbaik untuk seorang dokter itu adalah pasiennya. Ya, benar. Nah, jadi artinya dari pengalaman pasien kita belajar, kita mengedukasi bukan untuk membuka aib pasien, tapi lebih kepada maknanya supaya orang jangan sampai kena masalah yang seperti sama. Benar sekali. Jadi kita bukan artinya membicarakan secara personal orang Papua, orang Jawa, bukan. Tapi contohnya kebetulan saya mengabdi di sana cukup lama, saya bisa sharing tuh supaya menjadi trigger untuk teman-teman lebih hati-hati lagi. Benar. Ya? Dimanapun ada di Jawa, Jakarta luas lebih banyak justru. Cuman kita mau mengangkat sesuatu hal yang selama ini kita anggap tabu, tapi itu akan jadi sesuatu hal yang penting kalau kita mulai mau belajar lebih banyak. Benar, terutama ini buat ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan ya. Ini menurut saya karena kadang komunikasi antara ibu pun juga bingung, mungkin terbatas kayak harus menjelaskan gimana ya ke anaknya gitu. Kalau misal anaknya bertanya begini, karena kan masih dianggap kayak, kamu masih anak-anak kok udah pertanyaannya begitu sih, kok udah ke arah sana sih gitu. Padahal di zaman sekarang ini adalah hal yang harus diedukasikan. Semakin dini anak tahu, semakin dini juga mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Betul banget, Mam. Setuju. Makanya saya kan selalu bilang sama perempuan tuh harus cerdas. Cerdas itu tidak hanya harus sekolah tinggi S1, S2, S3 sampai profesor, tapi dengan banyak membaca, mencari ilmu, menggali ilmu dari orang-orang yang lebih pintar, ya. Ikut acara-acara termasuk dengerin podcast ini, kan. Itu adalah cara-cara positif ya untuk membangun edukasi dan kita sampaikan lagi ke anak kita. Oke, Dok, tadi kan sempat menyebutkan banyak sekali ya jenis penyakit seksual yang menular itu. Nah, kira-kira yang terbanyak di Indonesia saat ini tuh penyakit seksual yang menular seperti apa, Dok? Oke, kalau penyakit yang paling banyak yang menyebabkan tentunya gangguan pada reproduksi perempuan ya ini ya, itu adalah penyebabnya virus HPV. Nah, virus HPV itu dari kutil kelamin nantinya bisa sampai ke kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina. Kenapa? Karena ternyata dalam 1 jam 2 perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Dalam 1 jam? 1 jam. Wow. Dan dalam 24 jam 57 perempuan meninggal karena kanker serviks. Luar biasa. Nah, penyebabnya apa? HPV. Nah, kenapa sih begitu luar biasa menyakitkan hati ya, karena perempuan ini adalah jendela kehidupan, tapi kok meninggal sia-sia karena kanker serviks. Padahal kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah karena ada vaksinnya, ada screeningnya. Tapi orang takut dengan hasilnya, takut nanti kalau saya periksa kenapa-napa gimana, bagaimana suami saya, bagaimana perasaan keluarga saya. Padahal yang harus dipikirkan diri kita sendiri. Benar. Kita mau semua orang bahagia sama perempuan tuh, tapi kita lupa ada diri kita sendiri yang harus dibahagiakan dan disehatkan. Ya, jadi tadi kan dokter bilang itu ada vaksinnya, ada pencegahannya. Betul. Nah, mulai usia berapa, Dok, kita bisa melakukan vaksin HPV berarti ya? Iya, HPV. Jadi kalau vaksin HPV sebenarnya dari umur 9 tahun sampai 14 tahun. Program pemerintah tuh gratis untuk umur 9 tahun sampai 14 tahun. Nah, sampai kapan seorang perempuan boleh vaksin HPV? Sampai umur 45 tahun. Nah, artinya kalau mau gratis, ikutlah program pemerintah. Di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sudah mulai banyak sekarang. Jadi anak-anak perempuan dan laki-laki, itu dua-duanya perlu dapat vaksin HPV. Karena yang bisa kena HPV bukan cuma perempuan loh. Laki-laki juga bisa, kanker penis, kanker anus, kutil kelamin, dari laki-laki semua asalnya. Nah, gitu. Jadi harus vaksin. Nanti kalau di atas 14 tahun memang harus bayar sendiri, tapi itu kan ya sebagai suatu investasi buat kita. Nanti kalau memang perempuan itu sudah pernah berhubungan seks, bisa dilanjutkan nanti dengan ditambah screening lain, pap smear atau IVA test tiap 3 tahun. Kalau pap smear kan dilakukan di kota besar. Kalau seperti di daerah di Papua nggak ada pap smear, adanya IVA di puskesmas gratis, boleh. Itu pencegahan kanker serviks. Gitu. Berarti vaksin HPV ini dilakukan setahun sekali ya, Dok ya? Vaksin HPV enggak, sekali seumur hidup. Nah, jadi vaksin HPV itu kan perlindungan seumur hidup. Artinya ketika diberikan vaksin HPV itu diberikan 3 kali. Nah, 0 bulan saat ini, bulan kedua, bulan ke-6 ya. Kalau untuk anak-anak di bawah umur atau anak-anak 15 tahun ke bawah itu 2 kali dosis bisa diberikan. Nah, itu biasanya program pemerintah ya. Tapi kalau untuk yang sudah tidak di-cover pemerintah 3 kali dosisnya. Nah, gitu. Jadi 3 kali itu langsung
habis bulan ini, 2 bulan lagi, bulan ke-6 udah. Setelah itu tidak perlu lagi vaksin HPV. Sudah terlindungi seumur hidup kita dari paparan virus HPV yang baru ya. Nah, makanya kalau pasiennya sudah pernah berhubungan intim atau berhubungan seksual, dokternya nggak akan langsung vaksin. Dokternya akan pap smear dulu, dicek dulu aman nggak mulut rahimnya. Kalau aman, nggak ada penyakit atau nggak ada perubahan jaringan ke abnormal, baru divaksin. Nah, tapi kalau ada perubahan jaringan ke abnormal, diobati dulu baru divaksin. Oke, ini untuk yang sudah pernah berhubungan intim. Iya. Tapi kalau yang belum pernah, anak-anak kecil langsung vaksin. Kenapa sih? Karena ternyata penelitian bilang efektivitas HPV terhadap pasien yang belum pernah berhubungan seks sangat tinggi sampai 90% bisa melindungi. Tapi kalau sudah pernah terpapar 70%-an, lebih sedikit tapi tetap melindungi. Cuman ya sebaik-baiknya semakin dini semakin baik. Oke, apakah ada kayak harus yang seperti apa gitu yang boleh vaksin atau yang nggak boleh vaksin gitu dok? Oke, kriterianya. Sebetulnya gitu. kalau untuk kriterianya yang penting kalau untuk vaksin tidak dalam kondisi hamil ya. Dalam kondisi hamil boleh aja vaksin ya. Kemudian kalau ada permasalahan di mulut rahimnya, setelah di pap smear diobati dulu, baru habis itu divaksin. Ya. Hanya itu sih sebetulnya kalau misalkan vaksin HPV bisa kapanpun. Kalau untuk ibu menyusui, ya ibu menyusui ada beberapa jurnal yang mengatakan boleh, tapi kalau memang masih bisa ditunda sebaiknya setelah menyusui aja. Ya, jadi hamil dan menyusui setelah itu vaksin. Atau misalkan, dok saya udah pernah vaksin sebelumnya, tapi kok setelah itu bulan kedua saya hamil, gimana? Nggak ada masalah, nanti setelah itu menyusul yang berikutnya bisa. Oh, jadi nggak perlu diulang dari awal? Nggak perlu diulang, itulah kehebatannya vaksin HPV, tidak perlu diulang, hanya dilanjutkan. Ya? Oke, kalau resikonya dok? Ada resiko dari vaksin ini nggak dok? Oh nggak ada dong, sejauh ini dari semua penelitian mengatakan aman dan perlindungannya lebih besar daripada resiko-resiko yang muncul yang sampai sejauh ini baik untuk ibunya ataupun untuk bayinya atau anaknya ya, misalkan nggak ada masalah. Oke, jadi itu ya para perempuan-perempuan, jadi nggak perlu takut karena masih banyak sekali kadang memang kayak mitos-mitos yang kalau divaksin nanti takutnya ada makin gimana begitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ayo kita perempuan-perempuan cintai diri dengan menvaksin HPV. Itu tadi. Oke dok, saya ada satu pertanyaan terkait vaksin HPV. Nah kalau misal kita sudah menikah, berarti kayak misal contohnya saya, ini kan udah menikah, nanti saya selesai menyusui, saya vaksin HPV. Apakah suami saya juga vaksin HPV atau cukup saya aja dok? Iya, kalau vaksin HPV kembali lagi untuk perempuan dan laki-laki. Jadi kalau suaminya mau diajak vaksin lebih bagus ya. Tapi minimal paling nggak dulu untuk vaksin HPV. Karena vaksin HPV juga ada beberapa jenis HPV, ada yang bivalen, kuadrivalen, nonavalen, itu juga bisa buat laki-laki dan perempuan ya. Jadi nggak masalah karena program pemerintah pun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi lebih baik lagi kalau suaminya mau diajak vaksin HPV karena bisa melindungi dari HPV lain untuk laki-laki. Tapi paling nggak minimal perempuannya dulu deh ya. Nah dok, saya itu ada cerita ini dari pekerja saya sendiri gitu ya. Pekerja saya sendiri ini kan ya karena dia bekerja di sini otomatis dia LDR dong dengan suaminya gitu ya. LDM lah kalau kita bilangnya kan kalau udah menikah LDM. Nah, tiba-tiba pada saat dia minta cuti kan pulang pasti berhubungan dengan suami. Begitu dia kembali bekerja di tempat saya, dia itu kena herpes. Herpes genital ya. Gitu. Nah, jujur aja pada saat dia bilang ke saya pertama kali, yang di otak saya tuh langsung kepikiran suami kamu pasti jajan nih, kayak gitu. Nah, mungkin boleh nih dok dijelasin ke ibu-ibu di sini nanti yang nonton ya gitu. Karena kan jujur kemarin pekerja saya pun juga malu gitu. Awalnya dia sempat berkelit kayak bukan ini karena iritasi pembalut lah, karena iritasi inilah, sempat berkelit banget sampai terakhir akhirnya waktu diperiksakan ya memang terkena herpes gitu. Nah mungkin itu penyebabnya apa nih dok? Emang bener sih, emang perempuan tuh di mana-mana selalu menjadi pelindung yang luar biasa untuk suaminya ya. Meskipun disakiti pun tetap aja melindungi, itu hebat seorang perempuan. Makanya rugi banget deh para pria-pria yang jajan sembarangan ya, karena ada istrimu yang selalu menjadi backup nomor 1 dan selalu menjadi baju terbaik untukmu, ya kan? Nah itu jadi hati-hati karena bener, karena nggak cuman yang tadi Mam sampaikan, saya juga punya pasien-pasien yang seperti itu, yang dimana memang kalau sudah masalah herpes ini kan penyebabnya adalah virus ya, virus herpes genital. Itu penularannya tentunya lewat hubungan intim. Artinya mungkin perempuan ini atau pegawainya Mam aman-aman aja, tapi begitu dia pulang dia kena lah dari suaminya yang sudah jajan sembarangan, sudah mendapatkan virus herpes tersebut dan menularkan.
Nah artinya bisa nggak sih diobati? Sebetulnya bisa, dikasih antivirus, selesai. Tapi kalau terus berlanjut, laki-laki atau suaminya terus berlanjut begitu, tentunya nanti bisa memaparkan penyakit-penyakit lain. Ya yang paling berat ya tentunya nggak cuma abis herpes genital terus HIV, bisa kutil kelamin dulu, dan bahkan laki-lakinya juga bisa kena kanker penis. Nah, dari mana awal? Dari herpes itu kan. Herpes tuh ada luka-luka ruam-ruam di daerah penis atau daerah kemaluan perempuan, di vagina. Nanti dia ada keluhan, biasanya demam, gatal, sakit, nyeri, perih sekali, pipis sakit. Nah itu biasanya yang terjadi. Nah hal-hal itu biasanya memang tidak langsung begitu abis kejadian terasa, beberapa waktu biasanya baru terasanya. Nah, jadi harus pengobatan. Pengobatannya apa? Ya pasti dikasih antivirus, dikasih salep juga biasanya, dan hindari segala hal yang menjadi faktor resikonya, yaitu hubungan seks tanpa pengaman. Artinya dia dengan pasangan selama masih terpapar harus pakai kondom dulu. Nggak boleh dia hubungan sama pasangan tanpa pengaman. Nanti kalau dia sudah diobati, pasangannya sudah dibawa juga ke dokter diobati, baru boleh hubungan lagi tanpa kondom. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum selesai pengobatannya, dua-duanya harus pakai pengaman. Artinya kalau nggak dari pasangannya, dari istrinya, salah satu. Berarti kalau semisal salah satu ini terkena herpes, itu keduanya harus melakukan pengobatan walaupun mungkin di suaminya ini tidak merasakan adanya gejala apapun. Betul, karena nggak semua datang dengan gejala. Seringkali asimptomatis, tanpa gejala. Gitu loh. Jadi dua-duanya periksa, minimal pemeriksaan darah aja dulu. Sifilis, HIV, hepatitis. Ya kalau perempuan untuk kencing nanah bisa kita ambil cairan vaginanya, cairan keputihannya kita cek. Kalau hasilnya ada Diplococcus gram positif, artinya kencing nanah positif. Laki-laki diambil dari cairan nanah pipisnya. Kalau laki-laki paling sering biasanya kencing nanah, sakit sekali pipisnya, keluar nanah dari penisnya, nyeri pinggul berlebihan. Nah itu yang sering terjadi. Jadi ceritanya Mampu Ung ini sama banget dengan pasienku juga. Aku punya pasien juga sama begitu. Dia merasa ibu rumah tangga, punya anak banyak, 5 anak, lagi hamil, nggak pernah periksa kehamilan di kampung. Suaminya kerjanya supir. Nah dia merasa suaminya setia-setia sama dia. Tahu-tahu datang ke rumah sakit karena nggak pernah periksa, lahir bayinya buta. Kita waktu sebelum kita melahirkan, saya lihat kok banyak keputihan. Saya ambil langsung sampel. Hasilnya Diplococcus gram positif. Saya tanya, ibu suaminya apa kerjaannya? Supir. Pernah punya perempuan lain nggak? Nggak dok, coba yang benar. Akhirnya ternyata dia baru ngaku kalau si suami ini dulu pernah pengobatan gonore, kencing nanah. Jadi itulah, suami jajan di luar, yang jadi korban anak yang nggak berdosa, buta anaknya. Itu dari gonore. Jadi hati-hati makanya suami-suami, jangan karena kesalahanmu di luar itu mengakibatkan anak yang nggak bersalah jadi korban. Iya. Nah, apakah kayak yang tadi pekerja saya itu kan kena herpes ya dok ya? Apakah ada kemungkinan kalau bukan dari hubungan seks dengan suaminya gitu? Kalau herpes genital nggak mungkin. Rata-rata 90% lebih ya itu bisa aja. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dalam 1-2% bisa karena faktor toilet lah, faktor yang kita pakai itu bisa ya, tapi kecil. Jadi 90% itu karena hubungan intim yang nggak aman. Kalaupun ada kemungkinan karena higien yang kurang baik, ya itu sangat sedikit kemungkinannya. Ya jadi ya ini sebetulnya kenyataan yang sangat menyakitkan, pahit sekali. Tapi mungkin ini juga menjadi pelajaran ya buat kita para wanita gitu ya. Kalau semisal sampai kita terkena seperti itu gitu, kita jangan malu gitu. Karena kayak yang pekerja saya ini kan dia malu gitu. Betul. Ya, karena dia malu dan dia pun juga sebetulnya bukan cuma malu, dia tidak siap untuk menerima kenyataan. Ketika dia harus tahu kalau suaminya mungkin ada jajan di luar sana. Betul. Jadi itu memang kenyataan yang pahit, tapi ya itu juga bisa untuk kebaikan diri kita sendiri. Betul banget, Mam. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini dok, siapa yang berpengaruh paling besar? Sebetulnya dua-duanya berpengaruh ya. Kan namanya penyakit pasti yang kena suaminya ya akan berdampak ke istrinya. Istrinya ya bisa berdampak ke suaminya. Dua-duanya berdampak. Tapi mungkin secara sosial yang lebih terlihat menyakitkan kan perempuan ya. Karena perempuan ini nanti ada kehamilan. Kehamilan ini dari penyakit-penyakit seksual itu bisa berefek ke janinnya. Janinnya bisa kelainan kongenital, lahir prematur, cacat, hingga kematian. Dan kalau sifilis juga hati-hati. Sifilis ini bisa menyerang ke ibunya. Karena ada tahapan-tahapan sifilis dari mulai tahap primer, sekunder, laten, sampai tahap tersier yang dimana nanti bisa kena ke otak ibunya, otot ini bisa meninggal. Bayinya bisa infeksi, cacat, dan kematian, baik kematian dalam rahim maupun kematian pada waktu bayinya lahir. Itu sifilis. Jadi makanya kalau sudah kena yang namanya penyakit seksual sudah obati. Jangan sampai nggak berobat. Yang sering kita lupa adalah ada fase-fase penting sebelum hamil yang harus diperhatikan. Yaitu fase apa? Pemeriksaan screening rutin wajib.
HIV, sifilis, hepatitis. Makanya kenapa ibu hamil harus ke puskesmas, harus ke dokter. Pemeriksaan ini loh nomor 1 paling penting. Kalau memang ada masalah, kita bisa obati lebih awal. Kalau ada gejala-gejala di rumah yang nggak enak dari suami, datanglah ke puskesmas atau ke dokter, sampaikan, biar dilakukan pemeriksaan ulang. Kalau merasa suaminya ini tidak setia, istri itu menjadi faktor risiko utama. Jangan diem aja. Kalau suaminya nggak bisa dibawa, bawa dirinya sendiri. Saya harus periksa dok, karena saya ini orang berisiko, suami saya nggak setia. Itu cara proteksi diri. Dan dari istri, dari ibu ini bisa sampai ke bawah ke bayinya. Bener banget. Jadi kita yang paling tahu diri kita. Jangan merasa saya malu, saya takut, saya nggak berani. Jangan. Kita harus keluar dari situasi yang membuat diri kita hancur. Apa yang membuat diri kita hancur? Ketakutan dan penyangkalan. Ya, itu benar. Kita selalu menyangkal. Padahal ada harapan loh. Tapi kita yang nggak mau. Ya, itu kenapa kalau ibu hamil di awal kehamilan mereka juga harus tes darah ya? Wajib, betul. Oh, itu juga tujuannya untuk mencegah hal-hal seperti ini. Mau menikahi sekarang di KUA harus wajib cek itu. Iya, benar sekali. Tujuannya apa? Ya itu, menanggulangi. Kalau sampai ada masalah, jangan hamil dulu, selesaikan dulu di problemnya. Ya, benar banget. Wow, seru ya. Seru banget. Tapi emang menyedihkan karena seorang perempuan selalu jadi korban ya. Iya, benar sekali. Dan kalau semisal kita denial, kita menyangkal, korbannya itu nggak berhenti di kita. Bahkan kita bisa menurunkan, bisa jadi dampaknya ke anak-anak kita juga. Seperti itu. Dok, dari tadi itu kan kita sempat bicarain sifilis itu. Mungkin boleh dijelasin nggak sih dok, sifilis ini tuh suatu penyakit yang seperti apa, penularannya bagaimana? Iya, makasih banyak. Jadi kalau sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang penyebabnya adalah bakteri ya, bukan virus. Bakteri Treponema pallidum. Nah, dia itu biasanya lewat hubungan seksual dan darah. Nah, jadi artinya bisa juga karena jarum suntik yang nggak aman. Misalkan saya hubungan seksualnya aman-aman dok, tapi saya pernah tertusuk jarum suntik dengan orang yang sifilis. Bisa kena nggak? Bisa. Gitu. Jadi artinya sifilis ini penyakit menular seksual yang awalnya terjadinya karena hubungan seksual yang nggak aman, nggak pakai pengaman pastinya. Ya. Dan kemudian yang menyakitkan yaitu ketika hamil, efeknya akan sangat besar untuk bayinya. Kalau untuk ibunya aja besar, tapi ketika diobati sudah. Tapi kalau untuk bayinya kan perlu pemantauan. Pemantauan tuh nggak hanya pemantauan untuk screening ibunya darah ya, untuk melihat titernya. Titer itu adalah berapa bakteri dalam darah yang masih ada setelah pengobatan sifilis. Jadi pengobatan sifilis itu nanti diberikan antibiotik 3 kali, suntik ya intramuskular di bokong. Setelah itu dicek berapa titernya. 3 bulan lagi sebelum ibunya nanti menjelang persalinan dicek ulang, masih tinggi nggak titernya dalam darah sifilisnya ini. Kalau masih tinggi suntik lagi. Supaya apa? Penularan ke bayinya itu lebih kecil. Itu intinya bayi yang kita pikirin kalau udah sifilis, kalau itu hamil. Kalau nggak ada bayinya, dia nggak hamil, ya udah fokus ke ibunya aja lebih mudah. Iya benar. Belum lagi USG fetal maternal sangat penting itu untuk menilai ada kelainan nggak. Karena rentan banget nih yang namanya sifilis dengan kelainan kongenital. Wow. Gitu. Sangat luar biasa banget. Jadi sebetulnya kalau sifilis ini apakah itu benar-benar dia bisa kayak berulang gitu dok? Sangat bisa selama tidak memutus rantai. Artinya dari kitanya sebagai perempuan misalkan sudah merasa selesai pengobatannya, sudah dinyatakan non reaktif, tapi prianya masih mengulangi kelakuan yang sama, memberikan penularan lagi ya bisa kena. Ya makanya kalau sudah pasiennya kena sifilis, saat hamil jangan berhubungan sama suami dulu bu tanpa kondom. Ibu sama suami pakai kondom dulu sampai hasilnya ibu non reaktif dan sampai suaminya juga non reaktif. Gitu. Dok, tapi kan penggunaan kondom sendiri pun masih ada kemungkinan untuk bocornya ya. Ada pori-porinya, nggak 100%. Bener. Nah terus gimana dok? Maksudnya apakah tetap aman gitu menggunakan kondom atau mending memang kayak puasa dulu? Harusnya kalau lebih baik, sangat baik puasa dulu. Tapi kadang-kadang kita sama pasiennya agak sulit ya kalau untuk wajib-wajib begini ya. Jadi kadang kita bilang sebaiknya jangan berhubungan dulu sampai selesai pengobatan dan dua-duanya non reaktif. Tapi kalau tidak bisa minimal pakai kondom gitu. Nah dok, saya tadi lumayan penasaran dengan ibu hamil yang terkena sifilis gitu ya. Kan dia kan harus diobatin sampai kondisi bakterinya menurun tadi betul. Kalau semisal pada saat dia udah mendekati kelahiran dan ternyata kondisinya tidak kunjung membaik gitu dok. Itu resiko terberatnya apa dok? Yang paling berat ya kecacatan pada bayi. Bayinya infeksi, cacat ya, terus kelainan organ-organ tubuh pastinya, kematian janin baik dalam rahim maupun di luar rahim, prematur. Jadi kalau bayi lahir dari ibu yang sifilis, bayi itu akan disuntikin anti sifilis juga. Pasti. Jadi sama dokter anaknya pasti kalau ibunya sudah pernah terdiagnosis sifilis langsung disuntikin. Apalagi kalau titernya masih tinggi ya. Jadi makanya
perlu banget screening antenatal care ibu hamil. Kenapa? Ya karena itu dokter anak dan dokter obstetrik harus kolaborasi. Kolaborasi untuk nanti bisa melakukan terapi nggak cuma sama ibu tapi juga sama bayinya. Kalau dari awal sudah ketahuan kan enak nanti. Dokter anaknya udah tahu tahapan-tahapannya apa yang harus diberikan sama bayinya supaya bayinya ini nggak kena proses infeksi dari ibunya ke bayinya. Karena proses infeksi itu masih terus berlanjut sampai 2 tahun pertama. Wow. Hati-hati. Jadi ini sebetulnya kalau kita mau ngomong belak-belakan, penyebabnya ini adalah di pria. Iya, artinya di pria adalah di kemaluan reproduksi pria ya, yang memberikan ya. Atau kalau misalkan pria yang setia ya berarti perempuan ini mungkin yang sama orang lain. Tapi intinya kan dari kemaluan pria datangnya. Oke. Jadi dia itu bukan dari wanitanya, tapi dari prianya. Iya, kecuali kalau misalkan dari jarum suntik ya bisa aja dia tertular ya kan. Tapi kan kebanyakan dimulai dari hubungan intim. Itu apakah semua, Dok? Jadi misal kayak herpes, sifilis kan banyak banget ya penyakit-penyakit kelamin. Itu selama penyakit kelamin semua itu dari hubungan intim. Wah, 90% lebih, bahkan kanker serviks itu penyebabnya adalah HPV. Dari mana bisa terjadi kanker serviks di mulut rahim seorang perempuan kalau tidak pernah ada kemaluan yang masuk kan? Jadi artinya itu menjelaskan bahwa dari situlah datangnya HPV. Oke. Gitu. Nah, ada nggak sih Dok kalau semisal kayak contohnya begini, suaminya jajan, ternyata istrinya terkena misal gitu, tapi tidak menimbulkan gejala gitu? Sangat bisa. Seperti sifilis juga awalnya tanpa gejala. Di fase yang primer tuh dia asimptomatik, dia nggak ada gejala. Kadang kalau punya gejala ada cuma sedikit aja ruam-ruam atau luka-luka kecil. Gitu. Nanti di tahap kedua mulai ada gejala-gejala lain seperti mungkin demam, ada ruam-ruam, ada kelenjar getah bening membesar. Tipe laten nanti yang udah lebih kuat lagi dia tanpa gejala lagi. Dia silent dangerous namanya. Jadi diam-diam dia berbahaya. Nggak ada gejala, langsung naik ke 4. Nah itu yang mematikan deh. Nah kalau di kondisi seperti itu terus gimana caranya kita sebagai istri tuh tahu kalau oh ternyata aku nih kena sifilis loh kayak gitu? Kita harus tahu pertama kali kalau sifilis itu kan tidak serta-merta bisa datang tiba-tiba. Artinya bisa di screening pakai pemeriksaan darah. Kalau kita merasa nggak aman dengan situasi rumah tangga kita merasa ada sesuatu yang ganjal, kita bisa datang dong ke puskesmas, udah gratis. Pemeriksaan screening, sifilis dan lain-lainnya. Biasanya feeling ibu-ibu tepat. Iya, tepat biasanya. Terus benar-benar lihat kalau misalkan kita lagi kamar mandi kan suka lihat vaginanya. Ada nggak ruam-ruam kecil kayak luka-luka? Berarti itu tidak ada rasa perih, tidak ada rasa selalu. gatal. Biasanya nggak ada gatal awal-awal. Oh, beda dengan herpes. Beda, kalau herpes langsung gatal, nyeri kan. Nah, kalau bakteri biasanya nggak langsung. Kalau virus ya biasa langsung memberikan gejala. Nah itu jadi kita lihat ada nggak ruam-ruam atau mungkin suami kita. Kalau suami istri kan biasa ya, mungkin kelihatan reproduksi masing-masing nggak masalah. Lihat kok ada yang aneh sama suami saya ya, mungkin bisa untuk konsul dulu ke dokter ya sebelum ngomong sama suaminya, atau mungkin dengan bahasa yang halus ngajak suaminya untuk periksa. Kalau langsung nuduh kan bahaya, nanti rumah tangga bisa goyang kan. Benar sekali, karena ya itu juga yang terjadi di pekerja saya Dok. Sudah ketahuan seperti itu pun suaminya masih nggak ngaku. Biasanya gitu Mama. Ya, jadi suaminya akhirnya juga tidak melakukan pengobatan Dok. Iya, itu sayang nanti kan. Jadi yang jadi korban ya istrinya mau nggak mau kan akan pasrah setelah itu kan. Benar sekali. Dan akhirnya istrinya dengan pengetahuan yang rendah juga akan parno sama dirinya, menyalahkan dirinya. Jangan-jangan saya pembawanya, karena saya nggak benar sebagai istri. Sering saya banyak pasien yang begitu, yang nggak periksa karena merasa dirinya yang pembawa. Padahal kita tuh hanya penampang, bukan pembawa. Yang membawa dari luar, laki-laki. Jadi itu yang harus kita kan hanya menerima dari luar perempuan tuh. Benar-benar. Jadi itu ya ibu-ibu ya, ternyata bukan dari wanitanya, bukan dari perempuannya, tapi dari laki-lakinya. Tapi bukan berarti karena ada laki-laki kita jadi nggak menjaga juga. Kita harus menjaga, justru karena itu kita yang selama ini selalu mungkin menghadapi hidup dengan tenang, legowo, itu kita harus lebih punya intelijen yang lebih kuat kan, lebih jiwa deteksi lebih kuat. Caranya ya periksa dulu lah paling enggak. Benar. Ada nggak sih Dok kasus penyakit menular seksual dari pasien dokter yang sampai sekarang tuh masih banget melekat gitu? Yang saya paling sedih ya, dan juga selalu saya ceritain setiap edukasi ya. Ini kanker serviks sih. Cuman yang saya sedihin adalah kanker serviksnya ini, perempuan ini meninggal di umur 38 tahun dengan memiliki 6 orang anak dan menikah di umur 15 tahun. 15. Dengan kalangan yang sangat educated sekali, dengan kalangan atas, bukan kalangan bawah ya. Artinya kita tidak membeda-bedakan setiap kalangan. Tapi kita di sini mau memberi informasi bahwa segala kalangan tuh bisa kena kanker serviks. Jadi jangan merasa kanker serviks itu penyakit berbahaya, paling cuma orang kelas bawah. Nggak bisa, semua kelas atas pun bisa kena. Kalau kita nggak ada kesadaran menjaga diri dengan kondisi finansial yang luar biasa baik ya,
edukasi dari keluarga pun saya pikir cukup baik ya. Karena kanker serviks di umur 38 tahun, 6 orang anak, hasil dari mana? Ternyata selama ini suaminya sering keluar kota, kerja, tugas penting, punya istri simpanan. Dan akhirnya istrinya di umur 30 tahun datang dengan advanced stage loh, stadium kanker serviks yang sudah 3B. 3B itu sudah kena ke ginjalnya. Sebulan setelah itu meninggal. Nah, dan suaminya yang saya paling sedih itu telepon saya 1 minggu setelahnya nanya kayak gini sama saya, "Dok, maaf dok, kalau saya hubungan sama perempuan lain, penyakit istri saya itu bisa menular nggak ke saya dan ke pasangan saya yang baru?" Coba bayangin, hubungan rumah tangga berpuluh-puluh tahun. Di situ saya jawab sama suaminya, "Pak, mohon maaf ya Pak, penyakit istri Bapak kanker serviks itu datangnya dari Bapak, dari kemaluan Bapak, bukan dari mana-mana. Jadi artinya orang berikutnya itu bisa juga kena dari kemaluan Bapak." Nah, itu pentingnya kita harus sadar bahwa secinta apapun kita merasa bahwa mungkin suami kita ini memberikan segalanya buat kita, ya kan? Tapi nggak ada yang lebih boleh mencintai diri kita sendiri. Jadi kita yang harus paling menjaga reproduksi kita. Karena semua bisa pergi, yang nggak bisa pergi ya cuma diri kita sama Tuhan. Nah, hati-hati makanya. Jadi kita podcast hari ini tuh bukan untuk menakut-nakutin, bukan bikin ibu-ibu, perempuan-perempuan jadi overthinking ya gitu. Nanti takutnya dipikirnya, wah jadi overthinking banget nih sama suami-suaminya. Nanti jadi suaminya apa dikit dicurigain, bukan. Tapi di sini tuh sebenarnya lebih membangun supaya kita lebih aware sama diri kita sendiri gitu ya. Karena kan seperti yang Dok Amira bilang, siapa yang paling bisa mencintai diri kita sendiri selain diri kita sendiri? Betul ya. Gitu. Karena itu ya, kanker serviks itu paling bisa dicegah kok. Kanker serviks itu untuk sampai ke kanker serviks itu butuh waktu bertahun-tahun sampai belasan tahun. Pencegahannya tuh sangat mudah dan murah sebetulnya. Murahnya apa? Kalau nggak punya dana sama sekali untuk vaksin, bisa IVA tes tiap tahun atau tiap 3 tahun di puskesmas, itu gratis semua di Indonesia. Jadi kita datang ke puskesmasnya. Puskesmas bilang, saya mau IVA karena saya udah pernah berhubungan seks. Kapan sih kita pap smear atau IVA? Itu ketika kita sudah berhubungan seks minimal 3 tahun setelah hubungan seks. Jadi kalau kita pertama kali menikah hubungan seks 20 tahun, 23 udah bisa itu ya. Nah, kita periksa tuh gratis kalau IVA. Kalau kita punya dana lebih mau pap smear, karena kita merasa lebih efektif, ya boleh, nggak apa-apa. Tiap 3 tahun aja. Nah, tapi yang pertama yang harus ya usahain vaksin HPV, ya kan? Karena kanker serviks itu penyebab kematian tertinggi nomor 2 pada perempuan selain kanker payudara. Padahal bisa dicegah. Kalau kanker-kanker lain nggak ada pencegahannya. Kanker ovarium, kanker endometrium, tapi kalau kanker serviks itu pencegahannya ada. Jelas bisa kita peroleh, tapi kita nggak sadar, kita nggak pernah periksa. Jadi saran saya kepada semua perempuan, jangan lupa vaksin HPV. Untuk yang belum pernah berhubungan intim, cukup vaksin HPV. Tapi yang sudah pernah vaksin, ditambah pap smear atau IVA tiap 3 tahun. Kalau emang nggak ada dana sama sekali, datang ke puskesmas gratis. Tapi kita yang kadang nggak mau. Benar banget. Kita harus mau, demi apa? Kesehatan diri kita dan keluarga. Yes, itu ya. Dok, tadi kan sempat membahas cerita yang sebelumnya itu kan dia menikah di usia 15 tahun. Menurut saya kan itu usia yang sangat-sangat dini sekali. Sangat muda. Ya, nah, apakah ada hubungannya dengan menikah yang di usia yang menurut saya belum cukup matang itu juga memperbesar resiko untuk terkena kanker serviks itu, Dok? Betul banget, sangat benar. Memang faktor resiko tertinggi yang pertama adalah hubungan intim pertama kali di bawah umur 18 tahun. Nah, itu yang faktor risiko nomor 1, kanker serviks. Jadi hubungan intim pertama kali di bawah 18 sangat besar. Jadi jangan bangga kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa udahlah dok, anak saya nih udah mau menikah muda, saya nikahkan aja. Nah, itu hati-hati loh ya. Jadi pokoknya hubungan seks di bawah 18 tahun pertama kali itu mencetuskan kanker serviks. Kedua, sering ganti-ganti pasangan. Ya. Ketiga, punya penyakit menular seksual tapi nggak pernah berobat. Keempat, nggak pernah vaksin HPV. Kelima, nggak pernah screening IVA atau pap smear. Nah, keenam, mungkin ada penyakit-penyakit genetik kanker serviks di keluarganya. Artinya sudah ada pembawa kan dari keluarga ya. Jadi harus lebih hati-hati. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi kalau kita tahu keluarga kita juga ada kok yang meninggal karena kita lebih hati-hati. Ayo lebih awal screeningnya. Gitu. Kenapa dok? Dengan maksudnya kok dia beresiko lebih besar pada anak di bawah usia? Iya, karena mulut rahimnya belum cukup matang untuk menerima kehadiran kemaluan. Masuk situ ya. Jadi kenapa kok yang disarankan perempuan menikah 21 tahun, laki-laki 25? Karena spermanya, reproduksinya, begitupun perempuan sel telurnya udah cukup matang nih. Untuk mengadakan pembuahan atau masuk sperma dan ovum di situ udah cukup tuh. Tapi kalau masih di bawah 18 tahun dia belum cukup matang mulut rahimnya. Jadi gampang banget kena paparan virus. Virus tuh suka nempel di tempat-tempat yang belum matang. Nah, gitu loh ya.
Itu berarti juga yang menyebabkan kayak sebenarnya kalau kita lihat sekarang tuh kan banyak berita yang cukup miris ya, kayak banyak anak-anak yang masih sekolah tiba-tiba hamil, melahirkan, bahkan yang kemarin ada yang melahirkan di warungnya orang, kayak gitu. Betul. Itu benar. Itu berarti resiko mereka tertular penyakit seksual tuh juga besar sekali ya, Dok? Sangat besar, karena pasienku yang saya sempat cerita sama Uung ya, ada saya bikin konten waktu itu, umur 17 tahun hamil dengan kutil kelamin kondiloma acuminata. Saya tanya, mulai kapan pertama kali berhubungan intim? Umur 13 tahun, Dok. Sudah berapa kali hubungan intim sampai sekarang? 5 kali. Nah, jadi bayangin bagaimana kehamilannya di umur 17 tahun sudah hamil di bawah umur, sudah banyak masalah pasti kan? Iya. Nah, dengan ibu yang belum siap, nggak punya pendidikan, putus sekolah, nggak ada nutrisi, disembunyikan kehamilannya dengan penyakit penyakit kelamin. Iya. Dengan penyakit kelamin. Nanti apa yang ditakutkan ya, kanker serviks di masa yang akan datang, karena cikal bakal HPV udah ada tuh dari kutil kelaminnya. Benar banget. Nah, jadi terus gimana kita sebagai orang tua tuh bisa mengedukasi? Nah, gitu. itu yang penting ya. Memang ilmu parenting ini harus sejak dini ya. Jadi kita nggak boleh menganggap bahwa nanti aja deh kalau saya mau memberikan ilmu parenting ini pada waktu anak saya sudah SMP, sudah SMA. Nggak boleh. Sedini mungkin, sesuai usianya. Sejak kapan? Bahkan sejak umur 4 tahun pun boleh diberikan. Diberikan dengan cara yang mudah, yang gampang anak-anak itu memberikan memori yang kuat, karena anak-anak itu kan luar biasa. Benar. Pendengarannya ya kan, terus pengetahuan itu kalau diberi dia akan ingat terus. Yang paling mudah itu kalau saya selalu ngajarin, yang paling gampang adalah dengan aurat, menutup aurat ya. Maksudnya pakaian. Jadi kalau misalkan anak kecil kan biasanya ada hujan main-main di luar nggak pakai baju, itu sudah mulai didik, nggak boleh. Kamu main-main di luar tanpa baju, harus pakai pakaian karena ada lawan jenis di sana, ada orang laki-laki. Itu hal-hal mudah yang saya pikir semua bisa dikomunikasikan sama orang tua. Mungkin yang lain kalau di rumah bisa nanti diberikan gambar-gambar, animasi untuk mengetahui anatomi yang dasar ya. Nanti ketika sudah SD pasti akan beda lagi ya. Baru nanti di SMP dan SMA kita akan bicarakan lebih profundus lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi semua sesuai usianya. Artinya di setiap usia orang tua punya peran. Jangan merasa masih kecil belum saatnya, nggak ada. Anak sama ibu itu sudah punya kedekatan emosional sejak dalam rahim. Ya, benar sekali. Sudah ada komunikasi sejak ditiupkannya ruh sama Allah. Jadi artinya yang harusnya paling dekat, paling cinta sama ibunya ya ada anaknya. Begitupun sebaliknya. Ya. Karena semua yang ada di dunia ini tuh terlambat mengenal anak Anda. Yang pertama kali mengenal Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, benar sekali. Jadi harusnya Anda yang bisa merubah anak Anda. Ciptakan anak Anda sesuai dengan agama, moral, etika. Ya intinya intelijennya harus bagus, intelektualnya harus bagus, spiritualnya harus bagus kan. Supaya kan jadi anak yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Benar sekali. Karena saya baru ingat, Dok, waktu itu saya pernah, kita lagi makan ya memang itu kondisinya kayak di pasar gitu. Terus ini ada anak kecil yang tiba-tiba lari, dia itu nggak pakai bawahan, jadi telanjang ke bawah gitu, dan dia lari-lari gitu aja. Terus waktu itu saya juga sempat kayak sedih gitu ya lihatnya ya, karena walaupun dia anak kecil tapi jangan, maksudnya kadang kan kita suka meremehkan ya, sedikit menyepelekan, bukan, tapi kayak masih anak-anak jadi nggak apa-apa gitu. Padahal menurut saya itu juga di tempat umum dan itu akan ngajarin anak kita, karena menurut saya ini adalah suatu hal yang berharga. Jadi sedari kecil mereka udah harus diajarin untuk menjaga gitu ya, siapa yang boleh memegang, siapa yang nggak boleh memegang, mana yang harus dijaga, seperti itu. Bener kan, Dokter Objin tuh selalu dari zaman dulu saya diajarin sama guru saya, menjaga kemuliaan seorang perempuan itu sejak dimulai dari 0 hari kehidupan. 0 hari kehidupan, disitulah saatnya menjaga kemuliaan dan reproduksi perempuan. Jadi artinya dari mulai dalam rahim ibu sampai dia dewasa, ya itu harus dihargai. Iya, benar banget. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa masih kecil, nggak bisa. Masa kecil dia makhluk hidup kok, harus dijaga lah. Itu kan kalau kita ngomongin anak perempuan ya, Dok. Gimana dengan anak laki-laki? Nah, kalau laki-laki mungkin lebih sensitif ya. Artinya laki-laki ini harus ada 2 peran di situ. 2 peran ibu dan peran bapak. Minimal kalau saya selalu tuh ngajarin untuk hal yang sederhana, bahwa kalau kita kan, kalau saya kembali lagi, kalau saya mengajari pasien, saya selalu mengajari menggunakan paling nggak apa yang agama mengajarkan ya. Kalau anak laki-laki sama anak perempuan itu kamarnya harus dipisah, nggak boleh bersatu kan. Walaupun adik kakak. Kenapa? Untuk menjaga aurat tadi. Untuk masuk ke kamar ibu tidak boleh anak laki-laki masuk ke kamar ibu sembarangan. Ada jam-jamnya kalau di Al-Quran, jam pagi, jam siang, jam malam. Jadi nggak boleh sembarangan. Apa? Untuk menjaga kemuliaan seorang ibu ini yang misalnya lagi buka baju. Kan? Itu dididiknya dari kecil. Kamu kalau mau masuk kamar mama ketok pintu dulu. Nah, iya kan? Nggak boleh satu kamar, satu tempat tidur sama
adik, misalkan adiknya sudah umur rata-rata kan biasanya yang dipisah tuh mulai umur 7 tahun ke atas misalnya, nggak boleh mandi sama adik karena adik itu perempuan, kamu laki-laki bang, kamu harus melindungi adikmu. Dari mana? Dengan cara jangan membiarkan adikmu terbuka. Jadi dia juga akan membiasakan diri menghargai perempuan. Nah itu hal kecil ya yang mungkin kita tuh kadang suka lupa, tapi itu penting loh. Iya. Biasanya gitu sih kalau aku ngajarin pasienku. Karena kenapa aku bisa ngobrol sama pasien? Karena saya belajar dari pasien-pasien juga. Pasien cerita, saya amalkan lagi kepada pasien-pasien lain. Iya. Ya itu sebetulnya udah saya ajarin juga sih di anak saya kan sekarang kakaknya umur hampir 7, adiknya umur hampir 4 gitu. Tapi udah dari awal nggak boleh tuh kalau misal kakaknya di kamar mandi, adiknya nggak boleh langsung buka kayak gitu. Begitu juga adiknya nggak. Makanya mereka pun nggak ada yang mandi bareng terus tiba-tiba satu kamar mandi. Kalaupun berenang misal kayak di hotel ke bathtub ya tetap pakai baju renang masing-masing. Betul, bagus. Gitu. Jadi kan untuk menjaga juga. Karena saya selama di Fak-Fak itu dari hampir 5 tahun, setiap tahun saya jadi saksi ahli di pengadilan untuk kasus pencabulan, visum anak perempuan di bawah umur. Dari tahun ke tahun tinggi angkanya, di tahun 2021 30-an pasien, 2022 40 pasien, terus 2023 turun lagi 38 pasien, 2024 tuh sampai akhir 50 pasienan. 50 pasien tuh yang di bawah umur nih yang artinya masih anak-anak kecil yang terlibat dengan pelecehan seksual. Nah artinya kenapa bisa kayak gitu? Ya karena itu tadi, parentingnya tuh kemana? Kok bisa anak-anak kecil yang masih anak kecil nih, misalkan anak SMP, SMA udah menyetubuhi anak SD. Ya kan? Kakak, adik di rumah, nah, tapi saling melakukan pelecehan seksual. Nah, jadi meningkat tuh angkanya. Karena ya itu dia, kembali lagi setelah kita gali lebih dalam, orang tuanya sibuk bekerja, anaknya banyak, jadi akhirnya nggak bisa fokus kepada anak. Anaknya dibiarin aja ke rumah teman, ke rumah tetangga, nggak dipantau. Nah, padahal itu kan tugas orang tua ya. Oke, saya bilang selalu semuanya dimulai dari perencanaan. Perencanaan tuh bukan pada waktu kita sudah hamil, tapi bahkan sebelum kita menikah. Komunikasi dengan pasangan, mau kayak gimana sih kita bikin rumah tangga kita? Mau kayak gimana kita bikin anak-anak kita? Ini amanah loh. Kita yang dosa kalau kita nggak bisa jaga anak kita. Ya itu benar kan? banget. Bener kan? Nah itu dari mana? Dari sebelum menikah, jadi jangan salah paham. Jangan setelah menikah, hamil baru diproses. Iya. Kadang memang kita pada saat mau menikah tuh pikiran kita mungkin yang jangka terpendeknya, paling deket apa gitu. Nanti setelah punya anak ya pikirin aja setelah punya anak seperti itu. Dok, gimana dengan ayah dan anak gitu? Karena kan kayak gini, kalau saya pribadi, saya udah ngajarin anak yang perempuan saya, mandi nggak boleh sama papi. Saya udah ajarin gitu, papi nggak boleh pegang-pegang ini. Ini karena hal yang menurut saya itu hal yang berharga yang kamu harus jaga. Jadi nggak boleh misal papinya bantu cebokin atau apa, nggak boleh. Saya nggak mau. Bagus, gitu. hebat tuh. Ya, tapi kan kebetulan kalau saya mungkin punya helper gitu. Saya ada suster yang bisa membantu. Nah, bagaimana dengan mungkin ibu-ibu yang nggak ada yang membantu, mau nggak mau, misal kalau ibunya repot, mungkin harus diserahkan ke ayahnya, kayak begitu-gitu dok. Itu harus bagaimana? Bagus banget mam pertanyaannya. Lah disitulah pentingnya kontrasepsi, ya. Nah, itulah penting kontrasepsi, pentingnya KB. Jadi kalau kita memang tidak siap, ya kita harus mengatur dong anak kita mau berapa. Jarakan dong anak kita. Kalau kita repot, kita nggak punya asisten rumah tangga, kita merasa kita juga wanita karir misalkan ya, ayah juga bekerja, ya anak satu dulu, fokus dulu, ASI dulu 2 tahun pertama, 1000 hari kehidupan tuh yang paling penting untuk menentukan masa depan anak Anda. Ya. Setelah itu nanti mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun, hamil lagi dengan KB tersebut. Jadi perencanaan KB ini yang paling penting kalau gitu. Karena kalau misalkan peran tuan dua-duanya pasti saling akan mengisi ya. Ibu dan bapak dua-duanya harus saling membantu. Mungkin ibunya dalam hal ini, bapaknya mungkin dalam hal yang lain. Tapi ya jangan langsung banyak-banyak anaknya kalau nggak siap secara fisik kan. Benar-benar. Iya. Gitu. Jadi ya itu yang tetap harus diperhatikan. Iya, betul. Bagaimana ayah terhadap anak perempuannya. Iya, gitu. betul. Oke, nah dok, dari tadi kan kita sempat bahas juga terkait ibu hamil. Kita flashback ya dok ya, ibu hamil yang terkena penyakit menular gitu, itu kan harus melakukan USG feto maternal. Gitu. Mungkin boleh dijelasin nggak sih dok, USG feto maternal ini apa bedanya sama USG yang biasanya? Kan USG itu banyak ya dok, ada 2D, 3D, 4D feto maternal gitu. Mungkin boleh dijelasin nggak sih dok, USG feto maternal sendiri ini apa? Sebetulnya USG feto maternal itu adalah USG yang tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan kongenital atau kelainan pada bayi. Nah, tapi bisa juga
tentunya untuk mendiagnosis komorbid atau komplikasi-komplikasi dari penyakit ibu. Nah, misalkan ada faktor ibunya dengan penyakit-penyakit tertentu, penyakit autoimun misalnya, atau misalkan hipertensi dalam kehamilan, diabetes mellitus atau kencing manis, ya kan? Atau mungkin ibunya dengan riwayat keguguran berulang, atau ibunya ada pernah mendapatkan TORCH misalkan, infeksi TORCH ya, itu bisa dideteksi pakai USG feto-maternal ini. Itu pun nanti ada beberapa tahap USG feto-maternal. Di awal 11-13 minggu biasanya melihat ada nggak sih sindrom Down. Ya, nanti akan dipantau lagi trimester 2 kurang lebih 18-22 minggu. Nanti trimester 3 28 minggu. Lihat juga masalah-masalah lain, deteksi lain. Misalkan untuk lebih spesifik nanti melihat kondisi plasenta, misalnya ibunya dengan riwayat sesar, ya kan? Plasentanya gimana? Ada plasenta yang menempel nggak? Ada plasenta akreta nggak? Berapa resikonya untuk plasenta akreta ini? Kalau memang kurang air ketubannya, nanti ada tindakan yang perlu nggak ditambah untuk mengisi ketubannya? Ada nggak kemungkinan bayi ini punya masalah-masalah IUGR, intrauterine growth restriction, artinya penyusutan bayi yang tidak sesuai dengan umur kehamilan. Otaknya nanti dihitung, tulang panjangnya, tulang pendeknya, organ-organ dalamnya. Nah itu jadi lebih kompleks, detail. Ya, tentunya fokusnya ke janin dan komplikasi penyakit ibu yang bisa berdampak pada si janin ini. Jadi sangat baik sebetulnya. Memang idealnya setiap ibu hamil yang nggak punya masalah apa-apa aja palingnya 1 kali lah USG ini apa feto-maternal ya. Apalagi kalau punya masalah, artinya masalah penyakit-penyakit yang sekarang maupun yang lalu. Oke, nah kalau pada ibu yang mungkin merasa dirinya tidak ada kayak penyakit pembawa gitu, melakukan USG feto-maternal itu biasanya di usia kandungan berapa, Dok? Sangat bagus, tetap boleh ya. Baiknya ya tetap di umur 18-22 minggu. Kenapa? Karena 18-22 minggu itu organ udah lengkap. Trimester 2 ya udah lengkap. Jadi dia di trimester 2 aja. Jadi itu ya ibu-ibu ya. Memang biayanya juga cukup lebih mahal ya, Dok ya. Betul, lebih mahal. Tapi kan memang gini, Mama Uung, kalau kita bicara masalah biaya emang kembali lagi ke prioritas ya. Namanya kan kita untuk janin pasti kita mau yang terbaik ya kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita niatnya untuk janin kan ya rezekinya nanti adalah dimudahkan dari Allah. Tapi yang jelas kalau memang perlu bantuan itu bisa dengan BPJS kan. BPJS tuh dari rumah sakit umum daerah. Biasanya kalau dokter obgynnya merasa ada masalah, dokter obgynnya akan merujuk ke feto-maternal. Itu ditanggung ya kan. Tapi kalau maunya kemauan sendiri, hanya kemauan sendiri ya itu memang tidak di-cover. Tapi kalau ada indikasi dari dokter di rumah sakit umum daerah, biasanya dirujuk tuh ke feto dan itu termasuk gratis. Dan itu juga ini program dari Mam Uung buat para mami-mami. Kalian bisa join di komunitasnya Mam Uung, terutama untuk para ibu hamil. Dan nanti di sana itu kita akan mengadakan seperti undian ya. Ya, kita akan mengadakan undian buat mami-mami dan kita akan memberikan USG feto-maternal gratis. Ini juga sebagai salah satu bentuk support kita karena kita pastinya pingin ibunya sehat, bayinya yang dilahirkan juga sehat. Karena kita yakin ketika kita melahirkan generasi yang sehat, ini akan membawa generasi-generasi berikutnya yang sehat juga. Jadi kita harus menjaga generasi depan dimulai dari generasi yang sekarang. Itu tadi. Wah, terima kasih banyak, Dokter. Keren. Iya. Senang banget loh bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing. Ini juga akhirnya membukakan mata kita ya, karena dari awal tuh saya sudah bilang nih sama tim, kayaknya kita harus ngomongin terkait penyakit seksual gitu, karena ini memang masih dianggap tabu banget. Bahkan kadang kita sebagai wanita, ya benar yang tadi dokter bilang, kita itu suka malu, insecure, dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri gitu. Dan semoga podcast kita hari ini bisa membukakan banyak hati gitu ya, membuat kita jadi lebih aware sama diri sendiri, lebih cinta sama diri sendiri. Karena kalau kita mau keluarga kita sehat, bahagia, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, terakhir Dok, mungkin ada yang mau disampaikan ke para mama-mama atau para perempuan yang menonton podcast ini, Dok? Oke, terima kasih untuk semua perempuan di Indonesia. Investasi yang terbaik adalah investasi reproduksi diri kita sendiri ya. Jadi saya selalu bilang sama perempuan yang mau menikah ya, biasanya mau menikah maharnya minta dikasih rumah, kendaraan, uang, itu investasi saat. Yang abadi adalah perlindungan, proteksi dengan mintalah sama pasangan suamimu vaksin HPV ya. Itulah sebaik-baiknya proteksi. Jadi yang namanya
komunikasi sama pasangan itu nggak hanya hubungan intim aja, tapi juga ada kepercayaan diri dan tentunya kita harus tahu prioritas diri kita, ya. Jadi seorang perempuan itu tidak hanya melahirkan anak, tapi juga melahirkan generasi. Karena satu orang laki-laki meninggal mungkin yang hancur hanya sebuah keluarga, tapi satu perempuan meninggal yang hancur adalah dunia ini, bangsa ini, negara ini. Karena perempuan adalah jendela kehidupan bangsa. Jadi hargailah semua perempuan di Indonesia. Laki-laki, stop, jangan hubungan tidak setia, setialah sama pasangan, dan vaksinkan istri Anda dan anak-anak Anda vaksin HPV dan juga diri Anda sendiri. Oke, dadah. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Kami mohon maaf kalau semisal ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.